PowerPoint yang saya gunakan ini adalah PowerPoint 2016. Bagaimana cara kita melihat versi dari PowerPoint-nya? Kita tinggal klik file, ya. Di sini ada akun. Nah, nanti akan terlihat kita pakai Office berapa. Nah, ini saya pakai Microsoft Office Professional Plus 2016. Akan tetapi untuk membuat sebuah media pembelajaran dari 2007, 2010, 2013, 2016, 2010 itu bisa. Ya. Jadi tidak harus Anda pakai 2016. Kita akan langsung membuat slide master terlebih dahulu. Apa sih Pak slide master itu? Slide master itu kita akan membuat sebuah template sendiri dan kita mulai dari masternya. Kita buat mastering dulu. Itu ada di view. Lalu kita klik di sini slide master. Nah, ketika sudah seperti ini yang Anda lihat ada berapa slide? Halo? Ada 36. Ada banyak, Pak. Oke. Sebenarnya memang terlihat seperti ada banyak ya, tapi kalau ini disebutnya mirror atau bayangan. Terminnya ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau terlihat yang ada angka satunya hanya 1 buah slide. Jadi yang ini disebut dengan mirrornya saja, maka kita hapus. Nah, cara hapusnya gampang. Kita tinggal klik objeknya, lalu tekan tombol del pada komputer. Kita sisakan menjadi 2 saja seperti ini. Ya, ini objek aslinya dan ini adalah mirrornya. Setelah ini kita pilih, lalu kita blok, lalu kita hapus semuanya terlebih dahulu seperti ini. Ya, jadi dia bersih seperti ini. Nah, ini yang mesti diperhatikan teman-teman. Ya, ketika kita mengedit atau mendesain, kita desain yang ada warnanya, yang ada angkanya. Mengapa? Coba kita lihat kalau ini kita klik kanan lalu kita format background atau kita kasih backgroundnya, misalkan warna biru, misalkan lihat yang hanya ada warnanya hanya di bayangannya saja, tapi objek utamanya tidak ada. Maka kita ngasih warna di sini, misalkan warna biru. Nah, jadilah dia seperti ini. Ya. Nah, yang berikutnya adalah dalam membuat media itu ada beberapa urutan atau tahapan. Yang pertama adalah kita membuat konsepnya terlebih dahulu. Media kita ini mau kita buat seperti apa? Apakah lalu buat kelas berapa? Misalnya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap kedua. Kira-kira bentuk slide-nya seperti apa, imajinasi kita seperti apa, dan bagaimana. Setelah kita tadi bicara konsepsi di awal ya, buat kelas berapa, materinya apa, lalu kira-kira apa yang kita mulai. Lalu yang kedua, baru kita mulai dengan kira-kira isinya bagaimana. Nah, yang ketiga sedang kita lakukan. Kalau bahasa kerennya itu, Anda kalau bikin media, itu harus punya namanya storyboard. Jadi kita punya storyboard kira-kira scene pertama ini, scene kedua ini, scene ketiga ini. Jadi bikin media itu hampir sama dengan kita membuat misalkan film atau sebuah skenario kayak pagelaran atau sebagainya. Karena masing-masing slide itu akan berbeda. Nah, dalam konsepsi saya, ini bukan standar ya, ini bukan standar, tapi ini sebuah kebiasaan saya. Saya kalau bikin media itu pasti ada covernya. Tapi Pak, kalau itu standar bukan. Jadi Anda juga boleh langsung ke temanya boleh saja. Nah, dalam desain biasanya itu dosen-dosen desain itu tidak mau mencontohkan dia bikin desain. Mengapa? Karena kebanyakan kalau mahasiswa itu kalau dicontohkan bikin desain, dia langsung meniru mentah-mentah. Maksudnya apa meniru mentah-mentah itu? Diikuti semuanya tanpa diedit, tanpa muncul karakter si desainernya. Ya, jadi ini hanya contoh saja teman-teman. Saya akan bikin yang standar, gitu ya. Ini sudah kita taruh, ya. Karena konsepsi saya itu ada covernya, maka saya copy pastekan ke sini. Jadi ini adalah areal cover yang pertama, lalu ini adalah areal konten isi materi. Yang kedua kita akan bikin untuk areal teksnya. Nah, kita taruh di sini sebuah ini kayak gini ya. Nah, kalau dalam 2016 enaknya itu dia ada garisnya.
Nah, kalau sudah ada garis begini, nah ya, Anda mungkin terlihat ada garis merah-merah tipis-tipis itu berarti objek kita sudah vertikal. Ini saya kecilkan dikit. Oke, nah ini sudah vertikal. Setelah itu saya mengganti ini dengan warna putih karena ingat standar kita kalau teksnya ini berarti teksnya nanti bisa diubah kalau di background-nya gelap. Lalu setelah itu saya akan memasukkan beberapa menu. Karena dalam konsep saya akan ada menu-menu di sini. Nah ini saya kasih. Nah ini kita desain dulu satu. Lalu menu ini saya bikin, oke salah, kita bikin ini. Warna apa ya? Warna kuning boleh lah. Silau ya. Oke, saya bikin warna hitam. Agak lebar dikit. Nah, disarankan memang bikin dulu satu, lalu kalau sudah fix kita copy, lalu kita pastekan. Nah, ini terlihat garisnya juga sudah kelihatan. Lalu kita pastekan kembali. Nah, ini garisnya biar pas ya, jadi tidak ada ini salah. Nah, ini biar pas, biar jadi garisnya itu pas. Lalu kita copy jadi 3, lalu kita arahkan ke bawah. Oke. Kalau sudah kita copy, jadi biar ukurannya sama. Nah, ini sudah ukuran ada garisnya yang kelihatan, berarti dia simetris. Kalau sudah bikin menunya, saya akan buatkan adalah kepala slide-nya. Kepala slide-nya itu untuk tempat kita menaruh judul slide-nya apa, gitu kan. Taruh di sini. Ini kita taruh di atas. Biar sama, saya kasih hitam, lalu garisnya saya hitamkan juga. Atau garisnya saya kasih putih. Putih, tapi agak tebal. Ukurannya 3, ini pun sama ya. Agak ukurannya 3. Ini pun sama. Nah, kalau dalam dunia desain, sambil Anda melihat, sambil saya contohkan, itu tidak ada kata benar atau salah. Karena dia penilaiannya pasti penilaian subjektif. Maka sebagai guidance-nya, kita sesuai standar saja, standar yang sudah kita sepakati ya. Jadi, Pak, kenapa itu kok ada 6? Ya, karena yang pertama adalah isinya tentang halaman muka atau dashboard. Lalu yang kedua itu ada petunjuk penggunaan. Ketiga adalah materinya. Keempat, evaluasi. Kelima, profil pembuat. Dan keenam adalah daftar pustaka. Jadi harus ada daftar pustakanya. Nah, ini sudah kita buat. Setelah kita buat, kita close. Nah, ini masuk ke slide normal. Kok Pak hilang? Tidak hilang. Itu kalau kita lihat di sini ada new slide, ini template kita sudah masuk di sini. Nah, ketika Anda buat template seperti ini sekali lagi hanya contoh. Jadi Anda bisa saja berimajinasi kira-kira template saya mau seperti apa nih. Kenapa harus ada imajinasi di situ? Karena siswa Anda adalah kelas rendah atau kelas tinggi, kelas 1 atau kelas SD. Bukan di kalangan mahasiswa. Mungkin kalau mahasiswa kayak gini, Pak, lebay banget dah. Nah, ini kan ada celah kayak gini, nanti kita bisa bikin. Tapi saya agak terganggu sedikit. Kita ke sini dulu. Ini harus dibereskan dulu biar nggak mengganggu. Saya tambahkan ini. Oke, ini saya kasih. Oke, saya kasih warna putih. Ya, tapi biar nggak kayak ini, saya kasih warna putih, lalu saya kasih garis-garis, biar seolah-olah kayak toples gitu ya. Ini kayak dratnya, ini warna hitam. Kan saya sedang berimajinasi ya, berarti membayangkan toples ini. Nah, oke lagi.
Oke, ukurannya sama karena ada garisnya sama tadi. Lalu kita copy lagi. Oke. Kalau mau dipilih kayak gini berarti tekan tombol kontrol. Ya. Naik dikit. Oke, ini naik dikit. Oke, ini kita copy lagi. Nah, kalau nggak diberesin agak terganggu. Tidak maksimal. Lah, kok ikut-ikutan. Ini kita hilangkan. Hilangkan. Oke, ini terangkan ke bawah biar pas. Oke. Nah, ini terus sudah selesai. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Nah, ini langsung berubah di sini. Malah jelek ya. Oke. Karena kalau saya agak terganggu kalau misalnya, oke, kita hilangkan saja deh. Sudah bikin lama-lama terus dihilangkan ya. Resiko begitu. Terus, kalau gitu, ini oke, dihilangkan. Wah, dosennya galau gitu, nggak galau. Ini kalau desain itu memang. Nah, oke, lebih tidak mengganggu. Nah, ini yang langsung kita copy. Ini kan ada 6, maka kita tambahkan lagi 5 lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau kita klik-klik di sini teman-teman, ini nggak bisa ini. Jadi kalau Anda pernah download PowerPoint punya orang lain, lalu Anda coba mengganti background-nya, kok nggak bisa ya? Lalu dengan simpelnya kita ngomong, dikunci ya. Padahal bukan dikunci, tapi memang dia bikinnya pakai slide master. Setelah itu kita akan masukkan nama-namanya. Nah, karena dia hitam, maka kita kasih ini putih, taruh di sini. Oke, kita cari yang smash dulu. Oke, ini kita ke sini, tulisannya halaman utama. Nah, ketika sudah, ini kita copy saja tulisannya. Klik, tapi kalau mau copy dalam PowerPoint itu, klik shape-nya, jangan tulisannya, jangan diblok begini. Jangan diblok begini nih, ini salah. Tapi Anda cukup mengklik garisnya saja, kayak gini, jadi si kursor itu tidak memilih tulisan ya. Klik, lalu kita copy, lalu kita ke sini, paste, 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 paste. Nah, kalau Anda tanya lagi, kenapa Pak mesti copy paste gitu? Karena agar formatnya tidak berbeda-beda, format dan ukurannya. Lalu ini kita ganti misalkan petunjuk penggunaan. Nah, lalu di sini diganti sama materi. Di sini diganti sama materi sudah evaluasi. Di sini diganti sama evaluasi, lalu ada profil membuat, lalu di sini ada daftar pustaka. Nah, mengapa kita membuat seperti ini, Pak? Kan yang baca anak-anak, masa pakai daftar pustaka? Betul, ini digunakan untuk anak-anak, tapi bisa juga atau dapat juga dibaca oleh orang lain. Misalnya orang lain, ini materinya dari mana ya, kok bagus banget. Nah, dari sini ternyata laporan ini. Ya, jadi daftar pustaka itu wajib kita hadirkan. Nah, setelah kita udah membuat ini, maka kita mau bikin menunya nih. Ini kalau klik kanan di sini nggak bisa. Nggak bisa kita tambahkan teks di sini. Kita kembali lagi ke slide master. View, lalu slide master. Nah, setelah saya tadi sudah kita beri nama, maka kita tinggal beri nama di sini. Ini kita taruh di sini edit text ya.
halaman utama. Nah, di sini ada materi. Ini ada klik kanan, edit text, evaluasi. Nah, di sini kita taruh petunjuk. Oke, ini nanti kita kecilkan dikit. Nah, berarti ini juga mesti diganti nanti. Ini berapa tadi? 14 ya. Oke, ini kita ganti sama 14. Profil membuat. Ini juga taruh di sini. Di kanan, edit text. Di sini ganti sama data pustaka. Nah, ini kita ganti 14. Nanti 14. Kita ganti menjadi 14. Nah, sudah selesai, maka kita akan buat hyperlink-nya. Cara buat hyperlink-nya mungkin Anda sudah biasa, tapi ini saya menggunakan cara yang berbeda. Klik shape-nya. Ingat, jangan pernah klik atau blok teksnya, nanti akan berubah dia. Lalu kita klik insert. Saya lebih suka pakai action. Di action di sini kita kasih di sini bukan next slide tapi slide. Nah, karena tadi nama-nama slide itu sudah kita beri nama, maka di sini kita sudah ada namanya tuh ya. Jadi tidak salah link atau salah kamar gitu ya. Nah, ini klik halaman utama, karena kan menunya halaman utama ya. Klik, lalu ini highlightnya diklik. Nah, oke. Klik shape-nya, action, slide. Nah, awas jangan sampai salah karena sudah kita beri nama, jadi otomatis oke, nama materi. Highlight, oke. Klik, ini klik action, next, slide, evaluasi, oke, evaluasi ini, oke, highlight, klik, oke. Lalu ke sini petunjuk penggunaan, klik action, ke slide, petunjuk penggunaan. Ini 3, highlight, diklik, oke. Lalu ke sini, action, hyperlink, ke slide, profil, ini ya, highlight dan diklik, oke. Lalu ke sini, ke action, hyperlink, slide, daftar pustaka, ini berarti, ini jangan lupa. Nah, sudah selesai, kita kembali lagi ke slide biasa, di close pada slide master, bukan close yang ini terclose semua, selesai. Nah, ini ke sini, nah lalu kita mulai. Nah, ini saya tulis di sini biar oke, kita taruh di sini area judul. Ini boleh kita hapus ini. Taruh di sini. Boleh ini diperbesar. Ke sini. Oke, lalu kita coba. Nah, ada judul, ini halaman utama, kita klik materi. Oke. Clear ya. Tapi coba, ini sudah selesai belum? Coba kita cek. Kalau kita klik halaman utama, lalu kita klik di luar sini. Wah, dia berubah. Wah, dia berubah. Wah, dia berubah. Wah, dia berubah. Berarti di sembarang klik dia boleh berubah. Itu salah, teman-teman. Atau bahasanya, kalau bahasanya bukan salah ya. Nggak rapi kerjanya. Nah, biar dia hanya bisa pada klik di sini saja, gimana? Kita klik view lagi. Kita klik ke slide master. Di slide master, ingat, pilih yang nomor 2. Ini bukan pilkada ya. Klik yang slide nomor 2, lalu kita klik ke transisi. Di situ ada on mouse click. Nah, ini hilangkan checklistnya. Maka kalau sudah, kita kembali lagi ke slide normal. Maka kalau kita running, klik di sini bisa, di sini bisa. Wah, dapat berjalan ya seiringnya. Lalu bedanya apa, Pak? Ini bedanya, teman-teman. Anda nggak bisa klik di sembarang tempat.
Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak bisa sembarang tempat ya. Tuh. Materi bisa, evaluasi bisa, penggunaan bisa. Di sini coba diklik. Di sini bisa diklik nggak bisa. Jadi dia rapih itu. Dia rapih hanya bisa mengklik di kliknya saja. Oke, itu tahap pertama. Ini teman-teman, ini adalah desain terakhir kita kemarin, minggu lalu ya. Jadi kelas 6C ini adalah kelas pertama dari ABCD yang sudah membuat presentasi sendiri. Karena kalau kelas yang lain, terutama kelas 6D yang nanti akan masuk itu, sampai sini baru akan sampai sini. Jadi kalau Anda sudah lebih dahulu, karena kemarin itu teman-teman kelas A, B itu ada akreditasi, jadi saya tidak bisa masuk ke kelas mereka. Kalau Anda masuk, lalu kelas D-nya nggak bisa malah justru karena ada kendala. Ini sudah sampai seperti ini. Nah, kalau sudah sampai seperti ini kan tampilan jadinya ya. Maka yang akan kita lakukan hari ini adalah kita kalau mengisi materi itu, Pak, di di dalam slide master atau slide biasa kan gitu. Nah, kalau slide master itu digunakan ketika akan berpengaruh kepada semua slide. Nah, kalau ini tidak, maka ini kita buat kayak ini. Di sini materinya. Maka Anda bisa insert ya. Kalau kita berupa teks gitu ya. Kalau berupa teks, maka kita taruh di sini text box. Taruh text box di sini. Lalu Anda tuliskan sini materinya. Karena kan begitu ya tulisannya.
Karena kan materi ini tentu saja sesuai dengan textbook yang Anda kutip, yang akan nanti buku itu akan Anda taruh di di daftar pustaka. Nah, ketika sudah sampai tahap ini, Anda bicara materi kayak apa juga gitu, saya nggak akan ngerti. Yang ngerti pasti ini bagian kurikulum atau dosen kurikulum atau dosen yang memang mengerti tentang materi yang Anda gunakan. Misalkan Anda mengangkat materi IPA misalkan, maka yang mengerti konten IPA-nya pasti dosen IPA, bukan saya. Gitu. Nah, maka sampai sini saya sudah nggak paham ini. Nah, lalu setelah itu, ini kan materi pertama ya, ini saya blok biar penciri. Lalu ini kita kasih oke, seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, lalu di sini kita kasih tulisan atau tanda panah untuk dia ke lain tempat. Tinggal kita belokkan saja begini. Ya. Kita ubah warnanya. Anda mau warna apa bebas gitu ya. Saya misalnya warna hijau. Tunggu dulu. Ada nggak sih yang langsung jadi? Insert, share. Oke, kita bisa pakai ini. Ini masuk ke line design lagi. Kita bisa pakai ini. Taruh di sini. Nah, ini tekan tombol shift biar dia simetris. Nah, ini tulisannya next slide ya. Ya, langsung next slide lalu oke. Tinggal warnanya diganti. Saya mau warna hijau lalu shape-nya oke, ini warna hitam. Ditaruh di sini. Nah, otomatis ini kan materinya yang sama ya. Ini kita copy teman-teman. Copy, pastekan di sini. Tuh. Maka ini sama-sama materi pembelajaran. Ini materi pembelajaran, ini materi pembelajaran. Slide 5 dan 6 sama-sama materi pembelajaran. Nah, ini di slide 6 tentu saja Anda akan mengedit ini. Ini materi kedua tentang hal kedua. Itu ya, ini materi kedua. Maka si tombol ini masih dipakai kan ya? Ya, tombol next. Tapi kita butuh tombol apa? Kira-kira. Butuh tombol back, betul. Kita klik lagi di sini, di insert, klik share. Di sini. Ingat, tekan tombol shift. Ini klik previous slide. Nah, ini sudah benar. Previous slide artinya slide yang berikutnya. Tapi biar kita pas, kita lihat apakah ukurannya sama atau tidak. Ini kita lihat ukurannya 4,7, 4,7. Ini berapa? Ini 4,7 juga berarti sama ya, tinggal warnanya saja. Ini kita kasih hijau, ini kita kasih hitam. Ini kita kasih hitam sudah terlihat. Oke, kayaknya lebih terang ya. Benar nggak? Sama aja. Saya kurang ngopi kali ya, jadi lebih terang lah. Ini kalau kita klik ini, maka dia akan back. Nah, ternyata Anda materinya itu tidak 1, 2, tapi ada lagi yang ketiga. Maka tinggal dipastekan saja di sini, copy dulu, lalu pastekan di sini. Nah, dipastekannya yang sudah ada back-nya, maka di sini kita kasih materi ketiga. Tentang hal ketiga. Nah, misalkan seperti itu, ya. Lalu di akhir materi, Anda copy, paste, sini ya. Ini berarti materi ketiga, ini materi keempat, tentang hal keempat. Nah, lalu ini dihilangkan. Nah, mengapa dihilangkan? Karena dia adalah materi terakhir. Jadi ini kan materi pertama, hanya ada satu yang untuk next slide. Ini materi kedua untuk next dan previous slide atau back-nya. Ini materi ketiga masih sama,
next slide and previous slide, dan materi terakhir hanya previous slide saja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah ini ya, ini materi keempat atau materi terakhir. Klik. 3, 2, pertama. Nah, tapi di sini tidak ada menu materi pertama, materi kedua. Kenapa? Karena biar siswa ya, bukan mahasiswa, biar siswa itu rumit membacanya. Jadi dia nggak bisa langsung, saya mau materi ketiga, nggak bisa. Dia pasti langsung kalau materi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau ini kan dia bisa pindah-pindah tuh ya, bisa pindah-pindah. Tapi ketika sudah masuk materi, dia nggak bisa, saya mau materi ketiga aja deh, nggak bisa. Jadi dia langsung ke materi yang bersangkutan. Begitu. Sebentar, saya mau cek apakah saya punya koleksi gambar-gambar. Nanti kita akan, bagaimana Pak kalau ada gambar-gambarnya? Gambar-gambar ini harus diinputkan, misalkan begitu ya. Sama bagaimana Pak kalau ada foto, ada videonya? Nah, itu lebih kompleks lagi gitu ya. Kita lihat. Nah, ini misalkan Anda akan menaruh gambar di sini, di materi pertama. Kita klik insert, lalu di sini ada picture. Kalau dalam 2016 itu ada online atau ada yang dalam komputer, itu mulai dari 2013 kalau tidak salah. Klik ini. Nah, misalkan saya nggak punya gambar ya. Download. Oke, oh ini kenal nggak gambar siapa ini? Orang ini kenal nggak gambar siapa? Ada yang kenal? Ada yang kenal ya, bagus. Kita klik ini aja nih. Misalkan ini. Nah, ini misalkan. Nah, ini. Nah, tapi gambar itu, oke, ini kita taruh gambar dulu. Gambar dulu. Lalu di sini ada gambar lagi misalkan. Mencari gambar-gambarnya dulu. Nanti cara menampilkannya kita lihat. Nah, ini kita taruh ini ya. Lalu di sini kita kasih video misalkan teman-teman. Berarti klik insert picture now. Video. Di sini video ada this device. Oke, video misalkan download juga ada video apa? Oke, ini groundbreaking. Video agak lambat pasti, ya. Oke, video. Wah, salah klik berarti kita. Videonya kegedean. Cancel saja kali ya. Cancel saja deh, terlalu besar mungkin. Lambat. Oke, kita pilih yang nah ya, yang Anda kenal gitu. Coba ini deh ya. Atau ini deh, ini yang paling pendek. Nah, ini kan kalau video itu langsung besar gini, kita kecilkan. Ingat, tekan tombol shift. Nah, tekan tombol shift. Kalau video, make sure dulu videonya jalan apa tidak. Klik aja sini. Oke. Ada ya. Tadi musiknya kedengeran ya. Nah, kita harus make sure dulu itunya dapat. Lalu setelah itu, kita taruh di sini kembali. Misalkan terakhir ini Anda masukin gambar kembali. Nah, gambar. Misalkan gambarnya gambar ini misalkan. Nah, ini juga besar banget ini, padahal ini kecil ya. Ingat tombol shift ditekan untuk mengeditnya. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, untuk gambar kita bisa membuat animasinya sedikit, misalnya gini. Kan tentu saja ketika Anda menerangkan materi, ini skenarionya ya, konsepnya. Bahwa teman-teman itu membaca materinya dulu, baru muncul gambarnya kan. Itu dalam konsepsi saya atau desain saya kalau ada. Nah ini maka ini kita klik
animasi, klik gambarnya, lalu saya pakai fly in. Nah, jadi si gambarnya dari bawah dia. Nah, ini boleh juga pakai fly in. Jadi teman-teman itu baca dulu, baru dia bisa jalan. Oke. Ini kalau ini tidak, karena kan nggak mungkin video jalan sendiri ya, karena orang ketakutan. Oke, nah kita lihat hasilnya. Ini kayaknya bagusnya kita kasih dulu area. Ini kita kasih di sini. Nah. Oke, kita lihat. Klik yang sini. Nah, kita langsung ke materi. Nah, ini kan siswa baca dulu deh. Bla 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 bla, klik. Nggak bisa. Oke, ada salah teknis ya. Kita ke sini dulu. Oke, ke sini. Animasi. On klik. Ya, ini udah on klik. Berarti ini transisi. Oke, ini dikasih on mouse click-nya. Ini dikasih on mouse click-nya. Ini dikasih. Coba. Sebentar ya. Kita harus, ya kalau dalam dunia desain kita mesti coba-coba. Jadi biar pas dia tempelkan. Oke, next. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kalau di play. Nah, ini kalau di next lagi. Oh, ini belum di on click-nya ya. Ini on click-nya dihidupkan. Ini seperti ini. Oke, ini kalau kita, tapi bahaya nggak ya? Coba saya mau lihat dulu. Ini nggak bisa ya. Materi. Muncul. Next. Next. Ini musik. Next. Lalu kita bisa ke menu yang lain. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak, maaf. Ya, silakan. Kalau misalkan kita ngambil background dari yang lain gitu, boleh nggak sih Pak dimasukin ke PPT-nya? Background bukan template berarti ya? Template atau background? Pokoknya yang ada apa sih namanya hiasan gitu Pak? Oh boleh. Jadi misalkan Anda ngambil gambar papan tulis nih, lalu dimasukkan ke slide-nya, boleh saja. Boleh. Yang tidak boleh itu bukan tidak boleh ya. Yang saya tidak sarankan adalah ketika Anda menggunakan template orang. Tapi kalau Anda menggunakan beberapa gambar ornamen-ornamen dari punya yang ada di Google kan banyak tuh ya, silakan saja. Itu kayak ibaratnya begini, Anda ngambil beberapa bahan-bahan mentah lalu Anda masak sendiri di dalam dapur, lalu jadilah masakan yang berbeda. Gitu. Boleh saja. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, tidak ada. Yang terakhir, sebelum nanti terakhir materi, misalnya. Kita akan masukkan musik. Nah, musik itu ada di mana? Pertanyaannya adalah secara konsepsi ya. Kita bicara konsepnya dulu. Anda mau naruh musik itu di awal, starting from start, atau di mana musiknya? Nah, tapi kan karena tadi ada video, usahakan di situ tidak ada musiknya dong, ya kan? Karena kalau nggak nanti kan akan bertuburkan. Maka misalkan saya masuknya di sini, di awal, di judul sudah saya masukkan musik. Audio from my PC, oke.
Hmm. Ini, Anda pernah nonton filmnya Serial Kaget Nikah di salah satu TV apa ya, streaming, saya nggak ngerti nama sebutnya apa ya, TV kayak gitu ya. Oh, nggak bisa masuk? Masuk dong. Oh ya. Oh, oke, dia masuk. Our power is upgrading this media. Oke, depending on the size of the file, this may take some time. Oke, dia tambah waktu. Oh, dia klik. Oke, kita klik dulu. Ini lagunya kenapa saya download, karena agak keren sih, agak keren ya. Kenapa agak keren? Karena bahasa Inggrisnya oke, tapi ternyata dia orang kita, orang Indonesia. Dan sinetronnya atau FTP-nya saya nonton. Jadi ikut-ikutan mak-mak lah, itu drama Korea dan segala macamnya. Itu teman-teman, ketika Anda jadi guru juga, Anda tidak memposisikan Anda menjadi orang yang sangat kaku dan formal gitu ya. Anda kalau nonton Naruto, Dragon Ball, atau Kiko, boleh-boleh saja, karena siswa Anda umurnya sedang lagi nonton film itu kan. Jadi ketika saya hari ini ikut-ikutan nonton drama Korea lah, nonton FTP lah, nonton itu, atau nonton layangan putus lah, apalah gitu kan. Itu bagian dari saya ingin tahu kira-kira generasi sekarang tuh kayak apa ya pola pikirnya gitu loh. Jadi dari situ saya bisa, harapan saya sih saya bisa menyelami, oh mahasiswa tuh begini. Begitu juga nanti ketika Anda jadi pendidik, itu tidak boleh kaku seperti itu. Nah, kita cek lagunya masuk apa tidak. Wah, masih proses. Ganti saja ya. Lama juga. Durasi kita tidak terlalu lama. Oke. Kalau salawatan kayak ini dulu deh. Masuk ya. Oke, nih. Tes dulu ya musiknya. Oke. Musiknya ada. Berarti jadi begini, ketika kita memasukkan media, pastikan kita cek dulu apakah medianya oke atau tidak. Kalau tidak oke ya jangan. Apain tidak oke. Lalu kita klik di sini ya. Startnya apa? Startnya di sini kita pilih automatically. Jadi ketika dia mulai, dia langsung jalan. Itu diklik, itu yang pertama. Yang kedua, ini teman-teman Anda checklist play across slide. Jadi dia musik itu tetap main walaupun dia slide-nya udah ganti-ganti. Lalu loop until stop. Lalu hide during show. Kenapa hide itu? Kalau misalkan dia muncul, dia tampilan ininya tidak muncul nih. Ya. Lalu rewind after playing. Jadi kalau dia habis, dia main sendiri. Kita cek. Nah, musiknya keluar otomatis kan ya. Karena kita masuk. Nah, dia ada semua tuh. Evaluasi. PR bagi saya. Tadi ketika di sini masih ada suara musik dan suara ini ya. Nah, yang terakhir, Pak, dari kata sound terakhir. Ini terakhir adalah bagaimana kita menciptakan tombol keluar, out. Jadi kalau misal, nggak ramai ini medianya, saya mau keluar gitu. Kan ketika sudah masuk ke sini nih, ya. Kita mau keluar bagaimana? Kita pakai escape, nggak ramai kalau pakai escape. Kalau pakai escape ya nggak ramai gitu kan. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk, ini yang terakhir dalam sesi ini, sesi apa namanya, PowerPoint ini, kita view, lalu ke slide master. Nah, di sini kita kasih, di sini tapi ya jangan di sini kita kasih tombol exit, insert ke sini, tombol exit itu yang where is it? Biasa silang dia ya, ini taruh di pojok kiri atas, pojok kanan atas. Ini. Nanti warnanya sama warna merah, menandakan dia tombol exit. Ini garis-garis hitam. Lalu kita klik di sininya, klik masih
klikkan di icon masih diklik, lalu kita klik insert, action, kita pilih di sini end slide, end show maksudnya, highlight, oke. Lalu kita tambahkan lagi kayak kemarin, ini shape-nya diganti ke sini, kayak tombol, ini juga boleh, kita kasih ke sini, shape, bevel, jadi kayak tombol ya, oke. Bisa nggak sih langsung? Nggak bisa. Oke, ini kalau kita sudah selesai, kita keluar set masternya, kita present. Nah, di sini tidak ada tombol exit. Nah, kalau kita klik, lalu si siswa bosan, klik aja nih. Ya, jadi kita tidak main lagi escape, tapi sudah tombol untuk dia keluar. Misalkan udahlah